ada campur tangan manusia ya yang telah melanggar aturan-aturan Allah, terutama berkaitan dengan pengelolaan lingkungan barangkali. Apakah memang seperti itu konsepnya, Ustaz? Kita menempatkan tadi satu sisi, dari sisi bahwa bencana itu adalah merupakan musibah, dipandang dari sudut keimanan, kita menyikapi ini semua datang dari Allah, supaya manusia itu tidak merasa bahwa dia itu diberikan satu ujian terus-menerus, bahwa justru dengan ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada kaum. Karena ujian itu kan pertama sebenarnya menaikkan level, yang kedua dalam mukmin itu mengurangi dan menghapus dosa. Ketika kita mendapatkan ujian, sebenarnya secara hikmah ya, pelajarannya adalah 2 poin itu. Ditingkatkannya derajat kita, yang kedua menghapus segala dosa-dosa kita yang sebelumnya. Termasuk juga kita harus kembali ke jalan yang benar, kan begitu. Kalau guru saya itu menyebut musibah itu adalah surat cinta dari Allah untuk kita. Special Edition Green Ramadan Present Green for Riau Initiative. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat hijau sekalian, dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Dr. Gusman Nawanir dalam episode kedua podcast Green Ramadan dalam rangka Green for Riau Initiative. Kegiatan ini, Green for Riau Initiative ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dengan pendampingan teknis internasional dari UNEP, United Nations Environment Program, dan juga FAO, Food and Agriculture Organization, yang tergabung dalam UN RED Program. Dan program ini juga didukung oleh UK FCDO, United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Pada podcast episode yang kedua ini, kita akan mengambil tema Islam dan Manajemen Krisis Ekologis, dari Iman ke Aksi. Bersama kita telah hadir narasumber yang sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ihsan. Beliau adalah koordinator ekspedisi dakwah pedalaman Sinergi Bangun Peradaban atau SIGAP ya. Apa kabar Ustadz Ihsan? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar, Ustadz? Lancar. Alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, sahabat hijau sekalian. Oke, bencana Sumatera yang sebelum ini terjadi di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara dan Aceh di akhir tahun 2025 sebenarnya adalah musibah yang berulang. Kejadian yang sama juga menimpa Sumatera Utara, terutama Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Deli Serdang pada tahun 2024 yang lalu, dan juga di Sumbar terjadi di tanah datar, ya, terutama daerah Sungai Tarap, Sepuluh Koto, Batipuh, Pariangan, dan juga 5 Kaum. Maka pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar bencana alam, ataukah ini adalah konsekuensi dari cara kita mengelola bumi? Dan jika Islam itu diterapkan secara komprehensif, lalu bagaimana Islam itu mengatur krisis ekologi? Maka oleh karena itu kita akan langsung memulai diskusi kita bersama narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ihsan, dan saya akan memulai dengan pertanyaan pertama nih, Ustadz. Nah, ketika bencana ekologis itu berulang, Ustadz, ya, lalu bagaimana Islam itu menjelaskan akar masalahnya? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat dari sisi faktor bencana alam, khususnya yang terjadi khususnya di tanggal 25 November 2025, itu kan terjadi menimpa semenanjung Malaysia, semenanjung Thailand Selatan, dan Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dan kalau kita melihat dari sisi pertama faktor alam yang menjadi salah satu faktor dalam bencana ini, yaitu disebut dengan siklon tropis Senyar, yang itu adalah faktor alam yang sangat langka. Karena faktor sangat langka ini karena curah hujan yang tinggi, di mana indikasinya terdapat adanya meningkatnya pemanasan muka laut, kemudian tingginya serapan air sehingga memicu tingginya curah hujan yang tinggi, dan itu tercatat sekitar 300 mm per hari. Itu curah hujan itu sangat tinggi sekali. Nah, dengan hujan yang intensitasnya sangat tinggi sekali itu tentu menjadi trigger dia sebagai pemantik, sebagai pemicu untuk terjadinya bencana ini. Namun tentu tidak bisa kita katakan sebagai satu-satunya faktor utama dalam hal bencana ini yang terjadi. Karena kalau dilihat dari sisi ilmu kebencanaan, bahaya alam ini baru dia menjadi bencana ketika dia bertemu dengan kerentanan ketika ada faktor aktivitas masyarakat yang ada di lokasi. Betul. Khususnya misalnya di daerah hulu, di daerah aliran sungai di dasnya. Kemudian ada eksplorasi, kemudian ada deforestasi. Kemudian deforestasi itu mengakibatkan misalnya ada untuk pertambangan, perkebunan. Kemudian itu mengakibatkan tentunya daya serap air, kemudian untuk mengelola menata air tentu menjadi berkurang. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor, yaitu faktor alam yang menjadi pemantik. Jadi dia hanya sebagai trigger. Nah, trigger tadi bukan menjadi faktor utama. Faktor utamanya adalah ketika tadi dalam ilmu kebencanaan, bahwa bahaya alam ini dia menjadi bencana ketika dia bertemu dengan kerentanaan atau eksplorasi di satu wilayah yang merupakan tempat hulu dasar aliran sungai yang menjadi tempat menyimpannya air tersebut. Berarti ini kan tidak semata-mata takdir berarti. Berarti di sini ada semacam bolehlah disebut pelanggaran oleh manusia sebenarnya. Ya, kalau kita melihat dari sisi konsep Islam dalam hal bencana, itu pertama disikapi dari sisi keimanan. Bahwa dalam Islam ketika ada bencana atau musibah, maka seorang mukmin menyatakan bahwa itu adalah merupakan qada, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa baik buruknya semua datang dari Allah. Nah, ketika kita sikapi dengan baik dari sudut keimanan, seorang mukmin memaknai sebuah musibah atau bencana ini, maka dia akan mengatakan bahwa apapun yang merupakan keburukan bagi dirinya, dia tidak akan menjadi sesuatu yang musibah besar bagi dirinya, karena itu adalah merupakan milik Allah. Jadi secara keimanan kita ingin menyatakan bahwa semua ini diciptakan oleh Allah dan semua juga akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah bentuk konsep Islam dalam hal menyikapi musibah tadi. Jadi pertama dari sisi keimanan, yang kedua dari sisi kesabaran. Jadi sabar dalam menyikapi musibah juga penting. Karena sabar ini bukan berarti dia sifatnya pasif ya, bukan dia stuck ya, tapi dia pasif. Sabarnya juga konsepnya dalam aktivitas sifatnya ikhtiar. Ikhtiar dalam memaknai musibah itu bukan kita hanya pasif menerima keadaan apa saja yang tertimpa musibah, tapi di balik itu adalah kita mencoba untuk melakukan ikhtiar bagaimana musibah itu tidak terjadi lagi. Nah, kalau kita lihat nih Ustadz, di dalam Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 41 itu Allah itu berfirman, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, itu di ayat itu disebutkan bahwa yang menyebabkan terjadinya fasad itu adalah ulah perbuatan tangan manusia. Nah, bagaimana kita bisa memisahkan antara takdir dan satu lagi ini ulah perbuatan manusia? Ya, jadi menyikapi dalam hal ini tentu kita harus bijak dan hati-hati tentu dengan sudut pandang Islam ya. Tadi surah Ar-Rum 41 itu jelas Allah sudah menyatakan dengan tepat sekali ya, bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi la'allahum yarji'un. Itu Allah kan ingin menunjukkan bahwasanya telah tampak kerusakan, fasad. Jadi zaharul fasad itu bermakna kepada maksiat.
Maksiat itu berarti melanggar aturan. Jadi sesuatu yang kalau kita melanggar satu aturan yang dari Allah, maka akan yang terjadi adalah kerusakan. Nah, kerusakan yang bagaimana? Inilah yang kita hadapi sekarang. Bencana-bencana itu adalah bentuk dari bima kasabat aidinas. Jadi Allah sudah menggambarkan ketika pengelolaan ekosistem ekologi ini tidak diatur dengan Islam, maka yang terjadi adalah kerusakan. Maka Allah sudah menggambarkan fasad itu. Fasad itu dalam tafsir disebutkan bahwa itu kemaksiatan. Jadi maksiat itu adalah melanggar dari aturan Allah. Misalnya melanggar tadi seharusnya tempat daerah aliran sungai itu memang tempat untuk menyimpan air, tapi justru dibuat untuk deforestasi, untuk pertambangan, untuk perkebunan yang tentu peruntukannya tidak tepat. Yang seharusnya dia bisa menyimpan air, tentu dia tidak lagi bisa menyimpan air. Dampaknya tentu adalah yang terjadi banjir bandang, kan? Kemudian longsor dan lain sebagainya. Inilah yang Allah ingin menggambarkan bahwasanya korelasi positif antara kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu berdampak langsung kepada manusia itu sendiri, gitu. Karena perbuatannya yang dilakukan adalah manusia. Jadi jelas gitu sababiahnya atau sebab akibatnya ya. Sebab akibat dia sendiri yang melakukan, dia sendiri juga akan merasakan hal yang sama. Maka di ayat itu Allah mengatakan liyudzukum ba'dal ladzi la'allahum yarji'un, supaya Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan dia akan merasakan, supaya dia menarik tuh di ujung ayat itu la'allahum yarji'un, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Supaya jalan yang benar berarti kan ya supaya nggak terjadi kerusakan, kembali dong yang benarnya gitu. Iya. Jadi seringkali nih Ustadz, orang memandang bahwa memang bencana itu semata-mata takdir. Maka kalau seandainya kita mencermati surat Ar-Rum ayat 41 itu berarti ada campur tangan manusia ya yang telah melanggar aturan-aturan Allah, terutama berkaitan dengan pengelolaan lingkungan barangkali. Ya, apakah memang seperti itu konsepnya, Ustaz? Iya. Jadi kita menempatkan tadi satu sisi dari sisi bahwa bencana itu adalah merupakan musibah, dipandang dari sudut keimanan, kita menyikapi ini semua datang dari Allah, supaya manusia itu tidak merasa bahwa dia itu diberikan satu ujian terus-menerus, bahwa justru dengan ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada kaum. Karena ujian itu kan pertama sebenarnya menaikkan level. Yang kedua, dalam mukmin itu mengurangi dan menghapus dosa. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, sebenarnya secara hikmah ya, pelajarannya adalah 2 poin itu. Ditingkatkannya derajat kita, yang kedua menghapus segala dosa-dosa kita yang sebelumnya. Termasuk juga kita harus kembali ke jalan yang benar, kan begitu. Kalau guru saya itu menyebut musibah itu adalah surat cinta dari Allah untuk kita. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz Ihsan. Baik, kalau kita cermati seperti yang saya sampaikan tadi bahwa musibah ini berulang. Bencana Sumatera itu berulang sebenarnya. Dan ini yang kejadian yang tahun 2025 itu bukanlah kali yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya nih Ustadz. Kenapa musibah itu berulang nih? Bencana Sumatera itu berulang. Apakah ada pengaruh di situ? Ada pengaruh paradigma ekonomi yang pada hari ini kita anut? Ya, jadi faktanya memang kerentanan ekologis, terutama bencana yang terjadi di Sumatera kemarin, itu sebenarnya sudah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Ya. Jadi dia sifatnya sudah struktural, sudah kumulatif, juga sudah menjadi hal yang merusak alam gitu. Jadi tentunya penyikapan hal ini dia sudah menjadi hal yang sifatnya terus-menerus berulang. Jadi kalau kita perhatikan bencana di Indonesia ini kan sifatnya rutin ya. Rutin ya, bukan kayak makan obatnya 3 kali sehari. Berulang terus. Kumulatif dia, struktural dan sistemik gitu. Nah, jadi 3 faktor ini utama yang kita lihat bencana yang terjadi itu. Kenapa dia struktural, kumulatif dan sistemik gitu ya. Yang pertama tentu kita sikapi dari segi aktivitas tadi yang saya katakan tadi, bahwa ilmu kebencanaan itu, bahaya alam itu baru akan terjadi ketika dia bertemu dengan kerentanan aktivitas masyarakat yang ada di lokasi itu.
Ya. Pertama terkait dengan deforestasi. Deforestasi ini kan adanya degradasi hutan. Jadi peran fungsi hutan yang tadinya berfungsi untuk menyimpan air, ya tentu dia tidak lagi mampu menyimpan air. Akibatnya tentu adalah aliran air mengalir dengan sangat deras. Kemudian banjir dan lain sebagainya, longsor. Ya. Nah, jadi ini ada faktor kuncinya, hutan. Jadi khususnya tadi saya katakan di hulu daerah aliran sungai. Jadi saya karena aktivitasnya sering ke eksplorasi ke hutan, ke daerah pedalaman, saya banyak menemukan itu di lokasi-lokasi titik das itu yang mungkin aktivitas masyarakat, aktivitas sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Nah, inilah faktor kunci itu tadi. Nah, jadi hutan tadi yang seharusnya berfungsi untuk yang penting untuk menjaga kelestarian alam tadi, ekosistem, lingkungan dan lain sebagainya, itu berkurang dia peran dan fungsinya. Akibatnya tentu dampaknya seperti tadi. Nah, itu pertama dari segi struktural. Kemudian secara paradigmanya. Jadi, kalau secara paradigmanya bahwa kalau dalam Islam memaknai bahwa umat Islam ini berserikat dalam 3 hal, yaitu air, kemudian padang itu hutan, kemudian api atau energi. Nah, ini filosofi paradigma pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam. Jadi dalam pandangan Islam kepemilikan hutan itu dimiliki oleh milik umum yang dikelola oleh negara, yang nantinya hasilnya itu diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi hutan itu bukan milik negara. Dia bukan milik negara, tapi dia dikelola oleh negara. Jadi miliknya adalah milik umum. Jadi maka konsep problematika ekonomi dalam pengaturan sistem Islam, dalam kepemilikan Islam ada 3. Ada kepemilikan fardiyah pribadi yang bisa kita boleh miliki mobil, secara pribadi. Ada yang kepemilikannya sifatnya umum. Yang umum itu yang di situ jumlahnya sangat tak terbatas gitu. Jumlahnya melimpah ruah. Ya, tadi seperti hutan itu kan luas cakupannya. Kemudian juga berdampak langsung kepada masyarakat. Kemudian juga air yang sifatnya dalam jumlah besar itu juga tidak boleh dimiliki oleh pribadi atau swasta. Contohnya? Kalau air itu? Ya misalnya pengelolaan ada sumber mata air yang melimpah ruah gitu. Yang laut juga termasuk. Laut misalnya itu tidak bisa di-coupling dimiliki oleh swasta atau individu. Itu milik umum yang dikelola oleh negara yang hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat inilah kalau dalam pandangan Islam menjamin kesejahteraan dalam hal kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, misalnya dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, sehingga kalau dalam pandangan Islam memberikan kesejahteraan dalam hal pendidikan, kesehatan, termasuk juga keamanan, itu dijamin dan diberi secara gratis itu untuk masyarakatnya tadi dari hasil eksplorasi kekayaan alam tadi. Maka berserikat dalam 3 hal tadi. Berserikat itu maksudnya dikuasai bersama-sama memiliki gitu ya. Memiliki secara umum, dikelola oleh negara yang hasilnya diperuntukkan untuk masyarakat. Yang pertama tadi air, kemudian yang kedua adalah padang rumput, yang ketiga adalah hutan. Api. Yang api ini apa ya Ustaz? Semacam energi, seperti tambang, ya kan? Tambang-tambang yang itu menghasilkan energi seperti minyak, gas bumi, dan sebagainya. Nah, itu kan dari segi jumlahnya sangat banyak sekali itu kan jumlahnya, tak terbatas. Maka itu harus dikelola oleh negara karena sifatnya kepemilikannya miliknya umum, dikelola oleh negara, tadi hasilnya untuk masyarakat. Oke, baik. Kita kembali lagi ke bencana nih Ustaz. Kalau di dalam Islam, ya siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab saat bencana itu terjadi? Apakah individu, masyarakat, ataukah negara yang bertanggung jawab? Kalau dalam pandangan Islam, dalam hal ilmu kebencanaan ini, yang paling bertanggung jawab itu adalah negara. Karena negara sebagai ro'in, sebagai penggembala, dialah yang akan melayani kebutuhan masyarakatnya tadi. Jadi dalam hal bencana ini yang paling bertanggung jawab itu perannya adalah peran negara dalam hal ini untuk membantu masyarakat yang mendapatkan
musibah bencana tadi, mulai dari penanganan rumahnya, kemudian menjamin makanannya, minumannya, kemudian bagaimana pendidikan mereka selama bencana itu terjadi. Ya, berarti yang dominan itu sebenarnya adalah peran negara ya Ustaz. Nah, saya lanjut nih Ustaz. Nah, di dalam Islam itu kita juga mengenal sebenarnya manajemen krisis, manajemen bencana ekologi ini. Nah, itu seperti apa yang seharusnya dilakukan? Ya, kalau manajemen bencana yang terjadi di tengah masyarakat menurut pandangan Islam kan ya ada pra bencana, ada yang saat bencana itu terjadi atau pasca bencana. Jadi ada tiga leveling ketika kita menangani masalah bencana yang terjadi di masyarakat. Pra bencana itu bisa mencegah untuk memetakan potensi rawan bencana. Jadi peran kita seharusnya adalah memetakan mana daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bencana. Misalnya tadi kan di daerah hulu das tadi, daerah aliran sungai, itu kan potensi daerah bencana karena kalau itu dieksplorasi, di deforestasi, itu kan itu tadi kemampuan hutan tadi yang menyimpan air tentu tidak ada. Nah, jadi memetakan. Yang memetakan tentu nanti untuk antisipasinya, tindakan preventifnya misalnya menyiapkan membuat kanal-kanal. Nah, kanal itu misalnya menyiapkan untuk penampungan air ketika banjir itu curah hujan yang tinggi. Tadi misalnya curah hujan sampai 300 mm per hari itu kan sangat tinggi kan curah hujannya. Kemudian menyiapkan bendungan. Jadi kemarin saya pernah sempat turun ke bencana di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Ada di satu desa itu tidak banjir, karena ternyata mereka punya bendungannya. Nah, padahal justru di situ daerah hilirnya, daerah paling rendahnya, daerah rendah itu kemudian tapi tidak masuk air ya, tidak banjir karena mereka sudah menanggulangi dengan tanggul, dengan bendungan. Nah, itu jadi kita siapkan bendungan, kemudian ada juga bangunan, bisa juga bangunan yang secara teknologi tahan gempa, misalnya kalau ada gempa seperti di Jepang, misalnya kan. Kemudian terkait dengan kebersihan lingkungan, kemudian teknologi alarm bencana, jadi sudah ada sinyal kepada masyarakat, misalnya ada potensi terjadinya tsunami, masyarakat sudah bisa mengetahui dini sebelum terjadinya bencana itu. Nah, jadi ada alarm bencana, kemudian juga ada edukasi. Nah, edukasi ini juga tidak kalah penting karena kita juga harus memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mereka menjaga lingkungan. Beberapa kali saya masuk ke kawasan hutan yang di situ daerah terpencil, pelosok, kemudian daerah pedalaman, itu banyak tuh daerah-daerah pemukiman masyarakat yang ada di lokasi itu, terutama di daerah das itu. Nah, kita memberikan edukasi dan pendidikan kepada mereka, pentingnya mereka menjaga hutan, menjaga lingkungan, supaya tidak mereka melakukan penebangan secara liar, serampangan, kemudian supaya keadaan kampung mereka juga nantinya menjadi aman gitu. Nah, jadi kita melakukan edukasi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah reboisasi. Kalau misalnya di situ sudah terjadi banjir, kemudian longsor dan sebagainya, itu penting kita untuk melakukan reboisasi, itu penanaman ulang tanaman-tanaman pelindung, itu bisa untuk menjadi antisipasi ke depan supaya tidak terjadi banjir kembali. Oke. Itu pra bencana ya Ustaz? Kalau pada saat bencana ya berarti kan pertama perannya masyarakat tadi ketika terjadi bencana itu, peran para aktivis lingkungan, orang-orang tim SAR, kemudian kita menyiapkan tenda pengungsian. Kemarin misalnya di Aceh itu sudah berdiri tenda-tenda pengungsian untuk masyarakat gitu kan. Nah, itu untuk penanganan ketika pada saat bencana. Kemudian memastikan pasokan makanan dan minuman itu terjaga pada saat bencana. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pasca itu adalah mental recovery. Jadi mental recovery ini sangat penting karena mereka secara fisikis bencana itu tentu berdampak besar bagi mereka. Mereka kehilangan harta, kehilangan rumah, bahkan kehilangan anggota keluarganya. Itu secara fisikis itu dampaknya luar biasa itu. Mereka terganggu dari segi ekonominya. Bahkan saya masuk ke kawasan yang terendam lumpur.
Ya. Sawahnya, semua sawah terendam lumpur setinggi 2 meter. Jadi praktis ya itu tuh tidak bisa digunakan kan. Iya. Nah, itu kemudian kami melakukan penyuluhan bagaimana antisipasi menanam padi itu kembali dengan cara tebar bibit itu, jadi tidak perlu digali lagi lumpurnya, cukup langsung ditebar bibitnya di atas. Nah, itu adalah bagian dari sisi untuk penyuluhan mereka untuk secara mental recovery, kemudian juga mental recovery terkait dengan keimanan, menyikapi musibah, menyikapi bencana, itu semuanya datang dari Allah. Kemudian mereka jangan sampai down, kan? Jangan sampai hilang semangatnya. Mereka harus diberi motivasi, dorongan bahwa musibah ini semua datang dari Allah dan akan kembali juga datang kembali kepada Allah. Maka tugas kita yang kedua adalah untuk ikhtiar. Kan? Ikhtiar, jangan larut kita dengan keadaan seperti itu. Kalau larut tentu ya kondisi mereka ya tentu semakin terpuruk kan. Secara fisikis terganggu, secara fisiknya, secara keadaan ekonomi juga tidak akan terjadi perubahan. Dan alhamdulillah dengan metodologi seperti mental recovery, mereka akan bangkit kembali untuk menata kehidupan ke depan. Oke, Masya Allah. Nah, Ustadz, berarti kita ada, kalau pada saat untuk manajemen bencana itu mulai dari kemudian pada saat terjadi bencana, kemudian setelah bencana, itu ada konsepnya di dalam Islam itu ada begitu ya. Nah, Ustadz, kita ke Riau ini sekarang. Nah, jika Riau ini ingin selamat dari pola bencana yang berulang, karena kalau kita lihat, kalau kita cermati nih, gejalanya mungkin hampir sama dengan daerah-daerah lain, ya, Sumbar, Sumut, dan juga Aceh. Juga terjadi di Riau itu terjadi juga penggundulan hutan, pembakaran hutan dan segala macamnya. Maka di sini Ustadz, supaya Riau ini bisa selamat dari bencana, ya, maka perubahan mendasar apa yang sebenarnya harus dilakukan mulai dari sekarang? Ya, Allah sudah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan terjadi perubahan pada diri seseorang, pada kaum, masyarakat, bahkan negara kalau dia tidak ingin ada berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah pemikirannya. Nah, kalau orang sudah berubah pemikirannya, sudah berubah dari sisi mindsetnya, kemudian berubah secara nafsiyah dan perasaannya, rasa senang, benci, suka itu sudah berubah, maka akan terjadi perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Maksudnya ini harus dibangun juga bahwa perubahan yang kita maksud tentu kalau dari sudut pandang Islam tentu perubahan dari sisi paradigma. Pertama secara keimanan bahwa seorang mukmin tentu dia mengacu kepada aturan Islam. Allah sudah mengatakan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajaru bainahum. Ya, tidak beriman engkau kalau engkau tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka sesuai dengan Ar-Rum 41 tadi juga akan terjadi fasad kan, fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, akan terjadi kerusakan kan kalau manusia itu yang melakukan kerusakan. Nah, jadi kaidah sababiyahnya, kaidah sebab akibatnya, siapa yang melakukan, siapa yang menuai, dia akan mendapatkan dampaknya kan. Jadi manusia itu sendiri akan merasakan akibatnya. Maka untuk bisa menghilangkan dan tidak terjadi hal yang sama, karena itu bencana tadi kok terjadi secara berulang, berarti ada akar masalahnya kan. Akar masalahnya apa ya tadi? Masalah paradigma tentang pengelolaan kepemilikan umum. Kepemilikan umum dalam hal ini misalnya bencana hutan, hutan itu dimiliki oleh milik umum, tidak dimiliki oleh pribadi atau swasta. Karena kalau dimiliki oleh swasta tentu dia orientasinya adalah kepada profit, keuntungan. Sementara kalau negara dalam mengelola kekayaan alam, kekayaan hutan, itu diperuntukannya memang orientasinya kepada masyarakat. Berarti ketika melakukan pengelolaan hutan tentu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhannya masyarakat butuh listrik, maka perlu ada deforestasi di hutan tertentu yang di situ misalnya amdalnya cocok untuk penebangan untuk membuat satu tempat untuk PLTA misalnya, karena listrik dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kaitannya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi terkait dengan mengeksploitasi hutan itu,
kalau dikelola oleh negara, maka negara itu targetnya orientasinya kepada masyarakat. Ya, kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan publik dan lain Iya. sebagainya. Tapi kalau dikelola oleh pribadi, swasta atau perusahaan, tentu dia orientasinya kepada keuntungan kan. Iya, Nah, iya, itu yang kita bangun dari segi paradigmanya. Iya. Nah, yang kedua tentu terkait dengan stakeholdernya juga penggiat-penggiat yang berada di lapangan, di lingkungan, termasuk juga masyarakat tempatan. Iya. Yang mereka juga harus punya pemahaman yang sama bahwa mereka yang punya hutan ini mereka, Iya. yang menjaga ini mereka. Iya. Yang nanti kalau tidak mereka yang menjaga, siapa lagi? Tentu mereka nanti yang sendiri akan merasakan akibatnya kalau eksploitasi atau deforestasi hutan itu Iya. mengakibatkan banjir, longsor dan sebagainya. Nah, Ustadz, kalau kita lihat akar masalahnya, ya berarti ini adalah karena ulah perbuatan tangan manusia. Ya. Maka kalau kita urai lebih jauh nih, ada peran sistem di situ. Ya. Ada peran sistem. Ada sistem yang salah, sistem pengelolaan yang salah. Ya, karena kata Ustadz tadi, kalau negara yang mengelola itu orientasinya itu adalah kepada kesejahteraan rakyat. Ya. Tetapi kalau yang mengelola itu adalah para para kapitalis misalkan, swasta misalkan, maka tentu orientasinya itu adalah orientasi profit. Nah, saya tertarik dengan statement Ustadz tadi terkait dengan iman, ya. Maka seharusnya iman ini kan seharusnya bisa diterjemahkan menjadi kebijakan. Ya, karena iman yang menggerakkan itu akan mendorong kita untuk taat. Ya. Nah, ini bagaimana seharusnya nih keimanan dan ketaatan itu bisa kita konversi menjadi kebijakan. Ya. Jadi karena ini berangkat dari sisi keimanan, tentu dia harus ada konsekuensinya gitu ya. Jadi iman yang tertinggi itu apa? Karena banyak memang kajian-kajian keimanan, akidah itu kan banyak ya, para ustadz sudah banyak menyampaikan. Ya. Cuma yang tidak kalah pentingnya dari puncak dari keimanan itu apa? Adalah ketaatan. Ya. Nah, jadi apa sih ujung dari keimanan itu? Kan? Ya. Karena kajian keimanan ya banyak sekali kan. Soal percaya saja Percaya, ya. yakin dengan Allah ya yakin itu keimanan. Tapi apa puncak ujung ending dari keimanan itu apa? Adalah ketaatan. Maka tadi ada ayat saya bacakan, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajaru bainahum, gitu kan. Allah bersumpah dengan dirinya. Banyak di Al-Qur'an ini Allah menggunakan sumpah ya. Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Nah, kali ini Allah menggunakan kata fala warabbika, dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Berarti ini kan sesuatu yang sangat penting. Jadi Allah mengatakan tidak beriman engkau kalau engkau tidak menggunakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi ini merupakan konsekuensi logis ketika misalnya kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita masuk perusahaan, maka konsekuensi logisnya adalah kita mengikuti peraturan yang ada di perusahaan tersebut, gitu kan. Sama halnya juga dengan sudut pandang kita sebagai mukmin, ketika kita sudah menyatakan beriman, maka konsekuensi logisnya adalah kita mengikuti aturan yang ada dalam Islam. Ya. Karena dampaknya karena manusia ini kan perlu juga diberikan warning ya. Ya. Digambarkan bahwa kalau tidak melakukan itu akan terjadi seperti ini loh kan. Ya. Nah, sebenarnya secara realita dan fakta sudah terjadi. Bencana ini adalah merupakan kan fasad kan, fasadu fil bahri bima kasabat hidinas. Jadi kalau tidak manusia itu melakukan kerusakan akan terjadi fasad. Fasad itu tentu adalah kerusakan, bencana. Sehingga manusia itu ada bencana yang terjadi saat ini ya akibat karena fasad tadi. Tadi itu. Nah, itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sumbernya itu bencana itu disebabkan karena ulah perbuatan manusia yang sebenarnya tidak taat ya Ustaz ya. Iya. Jadi pentingnya ya itulah poinnya di taat tadi gitu kan. Ya, taat artinya taat itu adalah taat kepada aturan-aturan Allah. Begitu ya Ustaz. Jadi di momen Ramadan ini sesuai dengan tema kita Green for Ramadan kan. Jadi Green Ramadan kan. Nah, kita Green Ramadan berarti kan mengaktualisasikan bagaimana Ramadan ini secara prinsipal ya, secara Islam ya, menunjukkan bahwa
Islam sangat care, sangat peduli sekali tentang masalah lingkungan, masalah ekosistem, masalah hutan. Nah, karena inilah bentuk kepedulian besar Islam, sumbangsih Islam ketika pengelolaan dalam masalah ekosistem ini. Karena ini berkaitan dengan umat manusia, keberlangsungan hidup manusia. Kalau manusia ini tidak dijaga, maka ini habitatnya manusia akan punah dia. Karena ini manusia ini kan berkaitan dengan alam. Tak lepas dari kehidupan manusia ini berkaitan dengan alam. Kalau alamnya dirusak, ya kan, hutannya dirusak, tentu manusia secara habitatnya, ekosistemnya juga akan rusak. Jadi Islam menjaga sinkronisasi antara manusia dengan alam supaya kehidupannya harmonis. Saya juga tertarik saat ini terakhir. Saya juga tertarik dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah menjanjikan, pasti kata Allah, Allah itu akan membukakan keberkatan dari langit dan bumi, dari seluruh penjuru, ya kan? Nah, tetapi ketika kita tidak beriman dan bertakwa, walakin kadzabu, artinya kita mendustakan ayat-ayat Allah, artinya kita tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan menimpakan azab yang berat akibat dari perbuatan kita, gitu ya. Jadi ini ada korelasinya dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi nih, ada korelasinya, ya. Jadi syarat supaya kita selamat, syarat supaya kita aman, syarat supaya kita dapat berkah tentu adalah iman dan takwa. Dan kalau saya merumuskannya seperti ini nih Ustaz, ya, ini sedikit sharing Ustaz. Takwa itu sama dengan iman ditambah dengan taat kepada syariat. Taat kepada syariat, ya. Dan barangkali sebenarnya banyak lagi nih yang mau kita bicarakan dengan Ustadz Ihsan, ya, tetapi karena keterbatasan waktu, ya, barangkali ada closing statement dari Ustadz Ihsan. Persilakan. Jadi negeri Indonesia ini adalah secara negeri mayoritas Muslim, seharusnya kan menerapkan mitigasi bencana itu lebih baik terkhusus dilakukan oleh pemerintah, stakeholder. Apalagi sifatnya tadi sudah kumulatif, kemudian struktural, sistemik, kan terjadi secara berulang. Berarti ini kan perlu kajian yang mendalam, mengevaluasi supaya ke depannya ikhtiar kita sebagai umat manusia tidak terjadi lagi bencana-bencana demi bencana yang akan menimpa kita. Karena yang akan menimpa itu juga adalah ya kita juga, ya manusia juga, ya keluarga kita. Maka mitigasi bencana ini penting untuk dipetakan. Nah, kemudian yang kedua, sebagai kewajiban negara itu utamanya sebenarnya adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada rakyatnya. Karena fungsi dari pemimpin itu adalah kan dia mendapatkan amanah. Ya, amanah ini berat, ya. Amanah ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil hisab nanti tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang kita lakukan di dunia. Ini momen di bulan Ramadan ini bisa menjadi trigger bagi kita untuk mengevaluasi muhasabah diri kita, ya semuanya lah, semua pihak, termasuk saya sebagai penggiat di daerah lapangan, di daerah bencana. Kita sama-sama mengevaluasi diri supaya ke depan tidak terjadi lagi bencana, termasuk juga paradigma menyikapi tentang kepemilikan umum tadi supaya ke depannya Indonesia ini bisa lebih baik lagi dalam hal menangani atau mitigasi bencana di ke depan harinya. Ya, baik. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz Ihsan. Terima kasih banyak Ustaz Ihsan atas perkongsiannya pada hari ini. Dan saya yakin banyak sekali insight yang telah Ustadz Ihsan berikan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Ustadz dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Baik, sahabat hijau semua, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan diskusi bersama Ustadz Muhammad Ihsan. Beliau adalah praktisi dalam bidang kebencanaan ya dari Sigap ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan beberapa hal yang sangat penting untuk kita sikapi, bahwa sesungguhnya yang pertama yang menjadi penyebab terjadinya bencana itu ternyata bukan hanya gejala ekologis,
Tetapi yang menyebabkan terjadinya bencana itu sebenarnya adalah karena ulah perbuatan manusia yang tidak taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu sebenarnya memberi kerangka iman, kerangka hukum dan juga kerangka sistem bagi kita untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baik, sahabat hijau semua, jika iman hanya berhenti pada doa saat bencana, maka sesungguhnya itu belumlah cukup. Maka seharusnya iman itu harus menjadi mitigasi, iman itu harus menjadi kebijakan, dan iman itu harus menjadi aksi. Ketemu lagi dengan kami pada episode berikutnya dari podcast Green Ramadan, dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Special Edition Green Ramadan Prison Green for Real Initiative.